Bagaimana tumbuhan memberi tanggapan terhadap lingkungan? Sebagian besar tumbuhan menghabiskan seluruh hidupnya dengan menetap di satu tempat saja. Mereka tertancap pada tempat tumbuh oleh akar-akarnya. Agar dapat bertahan hidup, tumbuhan harus dapat memberi tanggapan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Bagaimana tumbuhan merespon kondisi lingkungan sepanjang waktu? 3 gerak pada tumbuhan. 1 gerak endonom atau gerak autonom. 2 gerak hikroskopis. 3 gerak esionom atau gerak etionom. 1 gerak endonom atau gerak autonom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Disebut juga gerak autonom karena tumbuhan bergerak sendiri tanpa adanya rangsangan dari luar. Contoh gerak autonom: gerak kloroplas mengelilingi isi sel, atau siklosis pada sel-sel daun Hydrilla sp. 2. Gerak hikroskopis: gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Contoh gerak hikroskopis: pecahnya kulit buah polong-polongan atau lamtora, kembang merak, kacang buncis, kacang kedelai. Hal ini disebabkan kurangnya air pada kulit buah. Kulit buah menjadi kering, retak, dan akhirnya pecah sehingga bijinya terpental ke luar. 3. Gerak esionom: gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar atau juga disebut gerak etionom. Jenis-jenis gerak esionom. 1. Gerak tropisme: gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan. Tropisme positif jika arah gerak mendekati rangsangan dan tropisme negatif jika arah gerak menjauhi rangsangan. 2. Gerak taksis, yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Seperti bentuk tropisme, terdapat taksis positif dan negatif. 3. Gerak nasti, yaitu gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Gerak ini disebabkan terjadinya perubahan tekanan turgor akibat pemberian rangsangan. Gerak tropisme, fototropisme atau heliotropisme: rangsangan berupa cahaya. Contoh gerak ujung batang yang tumbuh mengarah ke sumber cahaya. 2. Geotropisme: rangsangan berupa gravitasi bumi, misalnya gerak akar tumbuh ke dalam tanah atau tropisme positif, dan gerak batang tegak ke atas atau tropisme negatif. Thigmotropisme atau hepatotropisme: rangsangan berupa persinggungan atau satuan, misalnya seluruh tanaman sirih merah yang melilit pada batang. Hidrotropisme: rangsangan berupa air, misalnya gerak akar membelok ke sumber air. Tumbuhan melakukan gerak sebagai tanggapan terhadap kondisi lingkungannya. Berdasarkan arah gerakan dan arah sumber rangsangan datang gerak, tumbuhan digolongkan menjadi 2. 1. Tropisme: jika arah gerak ditentukan oleh arah asal rangsangan. 2. Nasti: jika arah gerak tidak ada hubungannya dengan arah datangnya rangsangan. Tropisme merupakan gerak tumbuhan untuk mengubah posisinya baik menjauhi ataupun mendekati stimulus, dan gerak tumbuhan tanaman yang merupakan respon atau tanggapan tumbuhan terhadap rangsangan dari luar yang diterimanya secara langsung. Gerak nasti: gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya stimulus atau rangsangan. 1. Fotonasti: respon terhadap cahaya. 2. Termonasti: respon terhadap temperatur. Niktinasti: rangsangan berupa gelap, misalnya gerak mengutupnya daun turi, daun asam, daun putri malu pada malam hari.
Seismonasti, rangsangan berupa sentuhan mekanik, misalnya gerak daun putri malu mengutup saat disentuh. Hiponasti, pada tumbuhan polong-polongan tertentu daunnya mengatup ke atas. Dikatakan hiponasti karena sel-sel persediaan bagian bawah yang mendorong daun mengutup ke atas. Hal ini terjadi karena air dari sel-sel persediaan bagian atas dialirkan ke sel-sel bagian bawah. Akibatnya sel-sel persediaan bawah mengembang dan bagian atas menyusut. Epinasti, pada tumbuhan polong yang lain daunnya mengatup ke bawah. Kejadiannya adalah kebalikan dari hiponasti. Termonasti, rangsangan berupa perubahan suhu, misalnya gerak merahnya bunga tulip. Fotonasti, rangsangan berupa perubahan cahaya, misalnya gerak mekarnya bunga pukul 4. Nasti kompleks, penyebab rangsangan lebih dari satu, misalnya gerak membuka dan menutupnya sel-sel penutup stomata. Rangsangan berupa cahaya, suhu air, dan zat kimia. Gerak taksis. Fototaksis, rangsangan berupa cahaya, misalnya gerak kloroplas ke bagian sel yang terkena cahaya. Kemotaksis, rangsangan berupa bahan kimia, misalnya gerak sperma dari benang sari menuju ke opum pada putik bunga. Gerak taksis, gerak pindah tempat tumbuhan karena pengaruh stimulus dikenal dengan gerak taksis. Gerak taksis ini dapat berupa gerak pindah secara keseluruhan maupun sebagian. Sebagian contoh gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel ketika sel-sel elodea disinari. Contoh lain adalah gerak sel gamet jantan menuju sel gamet betina pada lumut. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Ibu akan memberikan LKS ya. Ibu beri waktu untuk memahami 10 menit ya. Iya, Bu. Waktunya sudah habis. Silakan siapa yang mau presentasikan materi kita pada hari ini. Silakan Yosi. A. Pengertian gerak. Gerak merupakan salah satu bentuk tanggapan organisme terhadap rangsangan. Rangsangan dapat datang dari luar atau dari dalam. Pada makhluk primitif, kemampuan menanggapi rangsangan masih sangat sederhana yang disebut daya iritabilitas. B. Macam-macam gerak pada tumbuhan. 1. Gerak autonom. 2. Gerak hidroskopis. 3. Gerak esionom. Macam-macam gerak esionom pada tumbuhan. A. Nasti. B. Fotonasti, niktinasti, pinonasti, dan termonasti. Beri aplaus untuk Yosi. Ada lagi yang mau tampil ke depan? Silakan ya, Sonia. Gerak merupakan salah satu bentuk tanggapan organisme terhadap rangsang, dapat datang dari luar atau dari dalam. Tumbuhan mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsangan yang diterimanya. Macam-macam gerak pada tumbuhan, yaitu gerak autonom, contohnya gerak mengalirnya sitoplasma dalam sel. Macam-macam gerak esionom pada tumbuhan, yaitu nasti, fotonasti, niktinasti, tipnonasti, termonasti, nasti kompleks. Gerak tropisme adalah gerak menanggapi rangsangan dari bagian
dan tumbuhan. Beri aplaus untuk Sonia. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan memberi kuis ya. Ya, Bu. Jelaskan pengertian dari sistem gerak pada tumbuhan. Silakan Yosi. Gerak adalah salah satu bentuk tanggapan organisme terhadap rangsangan. Rangsangan dapat datang dari luar atau dari dalam tubuhnya sendiri. Tumbuhan mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsangan yang diterimanya. Baiklah, beri aplaus untuk penutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Gerak merupakan salah satu bentuk tanggapan organisme terhadap rangsangan. Macam-macam gerak pada tumbuhan. 1. Gerakan autonom atau endonom. 2. Gerakan nasti. 3. Gerakan higroskopis. Baiklah,